Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du. Ingkang kula hormati para sepuh dari Kesatuan dan juga takmiran Masjid Saladin, takmir pengurus di jamaah ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para hadirin hadirat ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama dan utama tiada ungkapan selain rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita masih diberikan sehat wal afiat. Mugi-mugi kula panjenengan pinaringan panjang umur sing amin kaya mek telu. Mugi-mugi paring panjang umur, paring umur 70, kabeh semaur 80, 90, 150. Oh, 150 itu jenengan urip dhewe, cucunya, cicitnya sudah mati semua. Urip dhewe keleng-keleng. Mugi-mugi paringi barokah umur, barokah rezeki, barokah ilmu, barokah keluarga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kedua kalinya sholawat mugi salam mugi katur kunjuk datang bersaudara dengan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan jenengan syafaatipun. Allahumma sholli ala Muhammad. Alhamdulillah, malam hari ini melanjutkan iktikaf kita. Niat iktikaf jangan lupa setiap duduk di masjid jangan lupa niat iktikaf. Ibu nggih. Pokoknya duduk di masjid itu, diam di masjid, jangan lupa niat iktikaf. Niatnya di dalam hati. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Niat iktikaf nggih. Saya niat iktikaf di masjid ini karena Allah Ta'ala. Baik, tema yang diberikan oleh takmir adalah tentang Isra Mi'raj. Tapi saya nggak akan cerita detail urut mengingat keterbatasan waktu. Tapi saya petik hikmah-hikmahnya atau peristiwa-peristiwa penting, ya semuanya penting. Tapi kita ambil hikmah-hikmah yang bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga dengan Nabi Isra Mi'raj ini kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah dari peristiwa yang agung, peristiwa yang tidak akan pernah terjadi lagi dan hanya satu kali, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Sampun siap Ibu nggih? Baik, saya akan mulai. Isra Mi'raj. Isra itu apa, Ustaz? Isra itu perjalanan suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Jadi perjalanan di waktu malam. Saking pundi, Bu? Saking Masjidil Haram datang Masjidil Aqsa. Dalu nawawan. Dalu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram sing Allah kayak separuh. Untung anak saya mau Allah, kadung tak penak-penak. Jadi maha suci Allah. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa yang luar biasa. Maka didahului dengan Subhanalladzi.
Jadi peristiwa-peristiwa yang agung, peristiwa yang mengagumkan itu diucapkan diawali dengan subhanallah, subhanalladzi. Berarti peristiwa Isra Mi'raj ini peristiwa biasa atau luar biasa? Luar biasa. Kalau wangsuli Isra itu perjalanan malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, bukan dari Masjid Nurul Huda ke Salatin, tidak. Meskipun sama-sama malam hari. Jadi perjalanan di waktu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di mana? Palestina. Itu Isra. Kemudian Mi'raj. Apa Mi'raj itu, Ustaz? Mi'raj itu naiknya Nabi ke tempat yang mulia. Naiknya Nabi ke tempat yang mulia dari Masjidil Aqsa di Palestina itu, Rasulullah itu diperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di langit sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi Kanjeng Nabi Mi'raj itu munggah itu Allah memperlihatkan tempat istimewa untuk Nabi, di mana Nabi nanti di sana bermunajat. Sebagaimana kita bermunajat di masjid ini, nyampe kepada Allah napa mboten? Aduh, suara pati semaur. Wis nyekel berkat. Bu, biasa lo dalem. Saiki maling iki. Dumane wis suwe gak ketemu lo maling iki. Biasa lo dalem. Bu. Kalau suli, kalau panjenengan bermunajat dari sini kepada Allah, nyampe napa mboten? Nyampe. Terus kita berdoa di sini nyampe. Kemudian kita naik pesawat terbang, naik burung besi ke Mekah. Kemudian masuk ke Ka'bah di tempat yang istimewa. Bahkan di seluruh tempat di Masjidil Haram itu istijabah. Apalagi yang di Ka'bah itu Bapak Ibu, yang antara Hajar Aswad dan pintu, antara Hajar Aswad yang di pojok sini, ada di tenggara ini Hajar Aswad, di sini ini pintu. Jadi pintu itu mengarah ke kurang lebihnya ke arah timur. Nah, antara Hajar Aswad dan pintu itu disebut multazam. Napa? Multazam. Antara Hajar Aswad dan pintu Baitullah atau pintu Ka'bah itu disebut dengan multazam. Nah, multazam itu tempat yang istimewa. Sebelah utaranya sing oval itu namanya Hijir Ismail. Misalnya ini Ka'bah kan kotak ya, persegi 4. Kemudian ada lebihnya oval itu Bu. Nah, itu namanya Hijir Ismail. Itu juga di dalam masuk Ka'bah itu. Itu juga dalam Ka'bah. Cuman disisakan menjadi kotak, sisanya orang biar bisa masuk, makanya dibuat sisa oval. Itu disebut Hijir Ismail. Jadi kalau orang masuk di Hijir Ismail itu para hadirin, berarti sama dengan berada di dalam Ka'bah. Biasanya orang yang bisa masuk ke dalam Ka'bah itu orang-orang tertentu, seperti pemimpin-pemimpin dunia itu diizinkan masuk ke dalam Ka'bah. Nah, bagi kita orang biasa kalau ingin masuk ke Ka'bah bagaimana? Cukup masuk di mana Hijir Ismail yang oval itu para hadirin, itu namanya Hijir Ismail. Yang sebelah timurnya lagi ada bangunan kecil kayak kuncup, kayak kubah kecil itu berdiri, itu namanya Makom Ibrahim. Nuhun sewu, sekali lagi kita kalau berada di masjid ini nyampe atau nyampe? Aduh, rapati semaur. Berdoa di masjid sini sampai ya? Sampai. Kalau berdoa di depan Ka'bah di Multazam nyampe nomor nyampe podo-podo nyampe. Berdoa di Masjid Salatin nyampe. Berdoa di Masjidil Haram di depan Ka'bah juga nyampe.
di sana nyampe, di sini nyampe, di mana-mana nyampe. Kesimpulannya di mana-mana berdoa itu nyampe. Terus ngapain jauh-jauh datang ke Baitullah? Apakah Allah di sana? Ini kudu tegas ini. Apakah Allah di sana? Tidak. Apakah Allah di sana? Tidak. Allah Maha Suci dari tempat. Yang butuh tempat itu siapa? Ciptaannya. Allah Maha Suci dari tempat. Berdoa di sini oke, di sana oke, di mana-mana oke. Lah terus kenapa jauh-jauh ke sana? Karena di sana itu tempat istimewa. Sholat di Masjid Salatin kalau berjamaah berapa derajat? 27 derajat. Okay. Kalau sholat di sana sekali sholat sama dengan 100.000. 1.000 bu. Jenengan sholat di tanah haram Mekah, itu apalagi di masjid itu pahalanya berapa? 100.000. Cuman jangan salah paham. Nanti pulang dari Mekah mari gak gelem sholat. Kok nggak sholat Pak? Iya sholat gue sakeh kok. Saldoku sekali sholat di sana 100.000 kali boten. Jadi kebaikannya itu melebihi di masjid-masjid yang lain kecuali Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Kalau Masjid Nabi ini pinten? 1.000 daripada masjid yang lain. Di Masjidil Aqsa Palestina 500. Terbesar kebaikannya tentu di Masjidil Haram, masjid teng Mekah yang ada Baitul. Sekali lagi, dungo teng Saladin nyampe apa nyampe? Nyampe. Dungo teng Mekah nyampe. Tapi kenapa sama-sama nyampe kok jauh-jauh ke sana? Karena di sana tempatnya diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Understand? Begitu juga Nabi menerima wahyu. Di bumi Nabi menerima wahyu, tapi khusus sholat wahyunya itu tidak turun di bumi. Turunnya di mana? Di langit atau di Sidratul Muntaha. Apakah Nabi munggah menemui Allah? Jawabannya tidak, sama kayak kita tadi itu. Karena Allah Maha Suci dari tempat. Nanti di akhir saya akan bahas. Allah Maha Suci dari tempat. Allah menjalankan kanjeng Nabi Muhammad bermunajat di tempat yang sudah disiapkan, namanya Sidratul Muntaha. Di sana disiapkan tempat yang istimewa untuk Nabi berdoa. Padahal Nabi di Mekah di Ka'bah sudah berdoa. Nyampe di Masjidil Aqsa juga berdoa. Dinaikkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha juga berdoa. Di bumi ya berdoa, di langit ya berdoa. Kenapa doa-doa naik ke langit? Karena di langit diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana kita berdoa di mana tadi? Di Baitullah. Understand? Yes. Oke. Sekarang hikmah para hadirin. Ustaz, salah satu hikmah Isra Mi'raj itu apa? Banyak. Kita petik salah satu saja. Yang pertama, nuwun sewu, yang melatar belakangi kanjeng Nabi dimi'rajkan, di Isra Mi'rajkan itu sebelumnya Nabi itu kena musibah besar. Mantan keseripahan kata orang Jawa. Keseripahan pripun? Pertama kanjeng Nabi kewafatan sinten? Kewafatan dua orang yang dicintainya, pamannya dan istrinya. Sinten pamannya Bu? Abu Thalib. Abu Thalib ini yang menjadi pelindung Nabi, jadi tentaranya Nabi, sing jogo Nabi. Ketika Nabi berdakwah sering diintimidasi oleh kafir Quraisy, yang membentengi, yang menjaga, yang membela, itu salah satunya adalah Abu Thalib. Abu Thalib ini orang kuat, sehingga otomatis dengan wafatnya beliau pertahanannya Nabi berkurang, maka Nabi bersedih. Kemudian ditinggal wafat istrinya, Pak. Istrinya. Sinten namanya istri kanjeng Nabi yang pertama? Khadijah, Sayyidah Khadijah.
Khadijah ini istri yang cantik, apa Bu? Satu, suge, cantik. Loro, suge. Tiga, perhati. Waduh ini lengkap. Kita ingin tahu wanita yang pakai lengkap itu Sayyidah Khadijah binti Khuwailid. Nomor setunggal beliau ini yang apa? Wayu. Nomor kali suge. Nomor tiga, perhatian. Niki pasti masing-masing durung ibar. Pasti mengidolakan ngaten iki. Ayu, napa malih Mas? Suge, mari ngoten. Perhatian. Karena ada ayu, suge, sing lanang gawe keset. Tapi niki mboten. Wis ayu, suge, sing lanang, masya Allah, diperhatikan betul. Bahkan ketika Nabi itu misalkan sakit, Nabi bergemetar kedinginan, dikemuli kali Sayyidah Khadijah. Wis ayu, wis woge, perhatian. Lho niku sedo. Otomatis kan Nabi niku sedih napa mboten? Sedih. Napa Nabi niku mboten asal sedih? Bu, Nabi niku angsal sedih napa mboten angsal sedih? Angsal Nabi ini menungso. Kanjeng Nabi itu ya manusia. Nabi juga punya sifat besyariah, nggih wonten sedih. Kula panjenengan dahar, Nabi nggih dahar. Kita tidur, Nabi juga tidur. Tapi bedanya sedikit dengan Kanjeng Nabi. Ibu bapak dengan Kanjeng Nabi itu sedikit Pak. Kalau Nabi itu sedikit makan, kalau kita sedikit. Kalau Nabi sedikit tidur, kalau kita sedikit tidur. Lek ketok bantal otomatis lek delok TV sing delok napa nih? TV nih. Kadang kelundung batang sajengke. Apa Bu? Cek buatan ngantuk baleni. Kadang kelundung batang sajengke. Moto ngantuk lambine. Bapak-bapak sing pinter. Orang-orang di encelalan. Moto merem lambine. Rasulullah Muhammad. Dan kalau terasakan itu ya. Nah, Kanjeng Nabi kepada istri yang cantik, kaya perhatian. Cantik pun jelas. Suge, harta Khadijah itu untuk dakwah. Ini menjadi hikmah bagi kita. Dakwah ini dibutuh. Butuh harta benda, butuh support keluarga, butuh benteng, butuh pengawalan, butuh penjagaan. Leres sama Bapak? Leres. Maka Masjid Salahuddin sebagai pusat dakwah ya harus kita jaga sebagaimana Nabi dijaga oleh pamannya Abu Thalib. Nabi punya pendamping yang istimewa ketika Nabi dalam keadaan dakwah, dalam keadaan banyak tekanan, selalu yang di depan menghibur, menenangkan, boten tambah manas-manasi. Sinten Sayyidah Khadijah. Bahkan hartanya dihabiskan untuk perjuangan Kanjeng Nabi. Kira kinten lek bapak nggak ada bojo ngoten niku terus kepaten, sedih nang mboten Pak. Walah gak pati semaur, kok ya seneng bojone kawan. Sedih Pak nggih? Oh, sedih pol-polan. Nggih. Nuwun sewu, Sayyidah Khadijah kalau Nabi mau dakwah disangoni lahir, disangoni batin, dikai fulus, nggih dinasehati, disemangati. Ayah mau berangkat ya. Semangat ya, semoga berhasil dakwahnya. Ngoten boten malah ngompor-ngompor manas mana ya aja budal ya udan-udan lamun nang masjid. Lah apa nang Salahuddin udan-udan meneng omahe atau karo nang masjid meneng karo keluarga. Ngompor-ngompori boten teko, tapi Khadijah tidak. Justru memberi support semangat pada
suami tercinta. Nyangoni niku Sayyidah Khadijah. Niki bapak-bapak wau sing budal teng mriki disangane mboten kali Ibu. Pak, disangane mboten Pak kali Ibu. Mboten kok umpama wonten iki Pak berangkat kok kono timbang ning omah ndelok TV ya. Berangkat kok kono lho nang Saladin. Pak sangoni 500.000 untuk balik kena gawe marung tuku etas napa Oscar napa Boten wonten. Tapi Kanjeng Nabi sama Khadijah itu menurut saya dirawat di rumah, diperhatikan betul. Maka pantas ketika Sayyidah Khadijah wafat, Nabi bersedih. Ini pertama. Artinya apa? Setiap perjuangan pasti ada pengorbanan. Understand? Setiap perjuangan pasti ada kucuran, keringat, dan air mata. Itu biasa. Pengorbanan apapun, baik dalam pengorbanan keluarga, masyarakat, masjid, semua pasti ada yang dikorbankan. Kenapa? Karena perjuangan butuh pengorbanan lahir dan batin. Ini yang kita petik yang pertama. Jadi Kanjeng Nabi itu sedih. Karena sedih oleh Allah dihibur. Ibu, kalau jenengan nanti sedih napa mboten? Aja ditakokno Ustaz, gelek sekarang itu. Titik-titik galau, titik-titik galau. Lah Nabi ketika sedih, ketika ditinggal wafat oleh dua orang tercinta, dihibur oleh Allah, ditunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Berarti pada dasarnya manusia ini butuh refreshing napa mboten? Betul. Masa ibu-ibu tenggeriya namung ten kora-kora tok lah mboten gitu nggih. Masih ibu-ibu nak pengin dijak teng pundi, dijak ngemol, ngemil, apa sih itu yang ngemol ya, yang ngemil dan ngongo yang lain. Karena pada dasarnya manusia ini butuh refreshing. Ketika Nabi Muhammad di dalam puncak tekanan dihibur oleh Allah, linuriyahu min ayatina, diperlihatkan tanda-tanda kekuasaan Allah selama perjalanan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina, diperlihatkan sepanjang jalan itu dengan kejadian yang luar biasa yang tidak akan saya rinci pada malam hari. Sallallahu Nabi Muhammad. Intinya Nabi dihibur oleh Allah. Tidak puas dihibur dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dinaikkan lagi sampai ning langit ping 7. Sampai naik lagi sampai Sidratul Muntaha, sampai Mustawa. Rasulullah dinaikkan. Naik nyampe langit pertama, masuk imigrasi. Masuk imigrasi sing bebetin Nabi Adam. Jadi Nabi Muhammad ketika Mi'raj di langit pertama yang sampai saat ini kita tidak tahu batas langit itu di mana. Kanjeng Nabi naik bersama Jibril ditemani oleh Buraq dan Jibril Mikail munggah di langit pertama kepanggil Nabi sinten Bu? Nabi Adam. Ketika melihat Nabi Adam tanya kepada Jibril, niku tengkana Nabi Adam kok ada umat banyak, di kirinya juga banyak. Iya, itu umatnya Nabi Adam, Mat. Nyeluk umat Muhammad niku umat Kanjeng Nabi Adam. Terus Jibril niku sing tengen umate kok sumringah, bunga. Sing kiwa kok metutut ae napa? Iku sing kanan ahli surga, sing kiwa ahli neraka. Ngoten iki Kanjeng Nabi nggih sedih, Bu. Karena melihat umatnya Nabi Adam separuh masuk surga, separuh masuk neraka. Sing separuh ublem surga, sing separuh ublem neraka. Nabi Muhammad melok sedih, jok sampai umatku separuh surga, separuh neraka. Maka kabar baiknya, nah ini kabar baiknya umat Kanjeng Nabi luwe kata sing masuk surga tenimbang sing masuk neraka. Waduh, orang ngomong alhamdulillah. Alhamdulillah. Umat Kanjeng Nabi kalau panjenengan insyaallah lebih banyak yang masuk surga daripada yang masuk neraka. Neraka surga saat ini sampun wonten. Surga sampun wonten, neraka juga sudah ada. Cuman surga ini pun wonten tiangnya napa dereng? Sik dereng. Tiangnya teng pundi? Gini iki sik latihan kerasan ning suar
Masjid ini gambaran kenikmatan surga. Si rupa masjid-masjid, rupa majelis taklim, ini adalah gambaran-gambaran surga yang ada di muka bumi, sebagaimana di antara mimbar Nabi dan rumah Nabi atau makam Nabi sekarang itu adalah taman dari taman surga. Bapak Ibu yang sudah haji, sudah umroh, pasti sudah masuk di Raudhah. Benar gitu ya? Raudhah itu taman-taman surga. Di selatan sebelah timur ini rumah Nabi, sebelah baratnya ini ada mimbar Nabi. Lah antara rumah Nabi dan mimbar Nabi disebut dengan Raudhah. Apa Raudhah itu? Taman surga. Kok diarani taman surga? Soalnya tanah Raudhah itu besok akan masuk surga, kata ulama yang pertama. Yang kedua, tanah Raudhah ini siapa yang beribadah di sana, insya Allah menyebabkan orang itu masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kanjeng Nabi Adam, yang kanan itu seneng, sing kiwa niku sedih umat itu. Mergo sing kiwa niku ahli neraka, sing tengen ahli swarga. Tapi insyaallah umat Kanjeng Nabi Muhammad langkung kathah sing masuk surga tenimbang sing masuk neraka. Amin ya rabbal. Naik lagi langsung sebenarnya banyak bertemu Nabi Idris dan nabi-nabi yang lain, Nabi Yahya. Tapi Kanjeng Nabi ketika sudah menerima wahyu tentang napa niku salat, kemudian oleh malaikat Jibril dikasih kode, coba tekes niku napa Pak? Seket salat koyoke sampean perlu koordinasi dengan Nabi Musa. Koordinasi dengan Nabi Musa. Napa kok Nabi Musa? Kok mboten Nabi Ibrahim? Padahal Nabi Ibrahim itu adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Kok bukan bapaknya para nabi? Coba, hampir mayoritas nabi-nabi itu keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya putra Ismail, ke bawah turun menjadi Nabi Muhammad. Nabi Ibrahim juga punya putra Nabi Ishak, punya putra ke bawah ada Yakub, ada Yusuf, terus Bani Israel, banyak nabi-nabi dari jalur Ishak itu menjadi banyak nabi. Iya, keturunan siapa? Nabi Ibrahim. Kok gak takut Nabi Ibrahim saja, kok justru bertanya kepada Nabi Musa? Soalnya Bu, salah satu nabi sing kritis adalah Nabi Musa. Ditakoni oleh Nabi Musa, Muhammad, kira-kira nopo sing jenengan trami saking Gusti Allah? Kanjeng Nabi, kula diperintah dari umat kula salat 50 waktu. 50 salat. Apa respon Nabi Musa? Bali'o, di tempat Anda menerima wahyu tadi. Wangsulo, balik. Lah napa balik? Jaluk dispensasi, jaluk keringanan. Akhirnya Kanjeng Nabi nyuwun Gusti Allah di tempat di mana pertama tadi dirutan wahyu salat. Di korting pinten Pak? Gangsal. Berarti kantor pinten? 45. Umpama kita suruh salat, disuruh ibadah 45 salat, pinten-pinten tiap napa badan. Nggih. Mari oleh 10 menit salat maneh. Oleh 10 menit salat maneh. Wis uripe nek mau salat, banyak orang yang tidak akan salat. Jangankan 45 waktu, wong 5 waktu ae kadang iya, kadang boten. Terus napa boten? Ditakoni kali Nabi Musa, potong piro? Diskon pinten Nabi? Alhamdulillah potong 5. Karek 40 bali malih, jenengan balik malih, nebi korting, nebi diskon. Minta lagi diskon, dipotong 5, katen pinten Pak? Katen 40. Kinten-kinten lek salat ibadah 40 salat abot napa mboten? Terus sampai ping 9 berarti. Nah, akhirnya sisa berapa? Sisa 5. Sisa 5 para hadirin. Lah, kali Nabi Musa ditanglepi, katen pinten Muhammad? Alhamdulillah pun kantun 5, kira-kira ngoten lek basa kula panjenengan. Bali malih.
Kembalilah lagi, mintalah potongan lagi kepada Allah. Umatku Bani Israel sing kuat-kuat, kelas nih. Umatku sing kuat-kuat, kongkon nglakoni ibadah niku abot apa malih umat panjenengan Muhammad sing umure ora dawa-dawa dibandingkan dengan umat-umat terdahulu. Jaluk korting malih, tapi nyuwun sewu Kanjeng Nabi pun izin. Ya Allah, ngapunten, kula pun izin mosok mulai tekes sampai karek 5. Lek dikorting 5 meneh, salate malih entek. Akhirnya saking tekes, saking seket niku wae kantun gangsal seperti yang kita amalkan ini. Nah, hikmahnya apa para hadirin? Hikmahnya nuwun sewu, dengan adanya pemikiran kritis dari Nabi Musa, sehingga barokahnya kepada kita. Andaikan tidak kritisnya Nabi Musa, kula panjenengan sehari semalam sholat pinten? 50 waktu, wabot pol. Waduh, pasar Bonol sepi kan hadir. Ibadah tok. Sehingga dengan adanya daya kritis dari Nabi Musa, sehingga sampai didiskon sekian banyak, niku barokah dados kula panjenengan. Kenapa Nabi juga bertemu Nabi Adam di langit pertama tadi? Nuwun sewu. Nabi Adam itu punya putra putri. Lah, dados bapak sebagai Nabi Adam kenapa? Apa bagaimana misalkan Nabi Adam punya putra putri banyak? Oke. Lah Nabi Adam itu pasti nanti kalau anaknya kan enggak semuanya baik. Ono sing sae, wonten sing mboten sae. Lah umpama Nabi Adam punya anak mboten sae niku nggih anake Nabi Adam. Nggih lek sae nggih anake Nabi Adam. Kalau keturunan Nabi Adam itu baik, alhamdulillah sing mboten sae ya anake Nabi Adam, yang menghukum, yang menghakimi ya anake Nabi Adam. Jadi Nabi belajar dari situ betapa beratnya jadi Nabi Adam. Sing nglakoni salah ya putrane, sing ngukum ya putrane, yang mengadili ya juga putranya, kira-kira begitu. Jadi bapak seperti Nabi Adam itu berat. Maka ini hikmahnya kepada kita. Kenapa tidak semua anak kita itu baik-baik semua? Ada hikmahnya para hadirin. Nah, sampai kula jenengan gak ada putra putri setengah lusin, punya anak 6, soleh sedaya. Itu kadang-kadang orang tua itu ada sombongnya. Delok ya. Lek anakku setengah lusin itu lho apik kabeh. Situ dadi kiai, loro dadi pejabat, dadi tentara, dadi nopo malih, dadi pengusaha, dadi dokter. Sing situ dados napa? Dados pengacara. Apik kabeh. Umpama aku nglahirno meneh setengah lusin kas, apik kabeh. Nah, niku wonten sombonge mana. Lha wis napa Bapak? Maka alhamdulillah Allah menurunkan atau menjadikan anak-anak kita itu enggak semuanya baik kadang. Ya ana sing cerdas, ana sing ngrapati cerdas. Karena anak cerdas juga itu juga ada kelebihannya. Kalau anak cerdas ya biasanya tidak semuanya. Biasanya kan melok-melok tandang wong tua itu ya rapati ganti. Tapi lari sing rada kendul rapati gini, rapati cerdas. Nilai ning sekolah niku bolak-balik napa? Bolak-balik nol besar, kadang nol betul ngoten kemarin. Itu justru besok ketika orang tua sudah renta, sudah sakit, biasanya sing ngomong barengi wong tua ya anak-anak sing rapati cerdas, sing nilai rapati api. Kenapa? Soalnya kalau nilainya nggak tadi bagus, dia nggak jadi apa-apa. Terus meneng ning ngomong barengi wong, tapi anak yang sukses, kerjanya di luar negeri. Kadang orang tua mati, anak tidak sempat mendampingi para hadirin. Maka ini banyak hikmah yang bisa kita petik. Anak cerdas alhamdulillah, anak pintar soleh alhamdulillah. Tapi kadang anak sing ora cerdas, akinya rodok rapati encer, niku justru bisa membawa berkah kepada kita. Sing serget tandang-tandang ning omah nggih niku. Kadang cerdas nemen kon menek wuwung niku ora gelem. Akhirale genteng bocor tenan gak Bu aku tak belajar. Tapi anak-anak sing rapati cerdas kadang kon menek klopo niku lho nggih. Gitu, dan itu salah satu kelebihan yang diberikan Allah kepada anak-anak kita. Sehingga dengan adanya anak api, orang api, sehingga orang tua itu waspada.
sing ora sombong terus nggih mboten berkecil hati. Ini yang kita petik dari pertemuan Kanjeng Nabi Muhammad dengan Nabi Adam. Jadi banyak hikmah-hikmah. Lah intinya, niki sing kula sampaikan. Kanjeng Nabi Muhammad munggah itu bukan berarti bertemu dengan Allah secara tempat. Nah ini saya jelaskan detail. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah di seluruh dunia, mayoritas ulama di seluruh dunia Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan Allah tidak bertempat. Yang butuh tempat itu makhluk, Bu. Yang butuh tempat itu makhluk. Kalau Allah Maha Suci dari tempat. Kalau Allah itu bertempat berarti Allah butuh sesuatu. Butuh sesuatu itu bukan sifat Tuhan. Nah, ini digaris bawahi. Butuh sesuatu, butuh tempat itu bukan sifatnya Tuhan. Karena Tuhan tidak sama dengan makhluk. Adanya meja ini bukti adanya yang menciptakan meja. Bukti adanya Allah adanya alam semesta. Jadi jenengan lagi tanggalati. Mana buktinya kalau Allah itu ada? Jawabannya adalah Allah menciptakan alam semesta. Niki cara ini menjawab. Apakah Allah ada? Ada. Apa buktinya kalau Allah ada? Buktinya adanya alam semesta. Nggak mungkin alam semesta ini ada sendiri, pasti ada yang menciptakan. Nggak mungkin meja ini ada sendiri, pasti ada tukang yang membuatnya. Ini secara logika untuk menjawab Allah itu ada. Kemudian Allah itu tidak sama dengan makhluk. Kalau kita dulu ngaji akidah kecil, masih kecil nopo? Mukhalafatuhu lil hawa bisi. Mukhalafatu lil hawadisi. Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama bagaimana? Tidak sama keseluruhannya. Kalau manusia itu butuh tempat, Allah tidak butuh tempat. Kalau seluruh ciptaan itu berbentuk benda, entah apapun nama, benda cair, benda gas, benda padat, apapun nama, Allah itu bukan benda. Nah, dalam bahasa Arabnya Allah itu bukan arad, bukan jisim, bukan jirim, ya. Allah itu bukan benda. Selain Allah disebut benda. Jadi alam semesta ini, bumi, langit, seluruh alam dan seisinya itu disebut benda. Allah itu bukan benda. Allah tidak sama dengan ciptaannya. Kalau ciptaannya butuh tempat, maka Allah tidak butuh tempat. Understand? Loh Ustaz, kalau saya buka YouTube, buka TikTok, padahal TikTok itu mulai kalau cilik pun nonton nih Bu. TikToknya bakso, TikTok lah. Jangan buka TikTok, buka di media video pendek, itu banyak yang mengatakan Allah di mana? Mereka mengatakan di langit atau di aras. Juga ada ayat Al-Qur'annya loh. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa di dalam surat Thaha itu Allah bersemayam di aras. Itu kalau diartikan. Padahal artinya kata ulama bukan bersemayam. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa itu bukan Allah bersemayam di aras, tapi Allah menguasai aras. Halo, Allah menguasai aras. Ayatnya sama. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Kalau sing ngomong Allah, Zat yang Maha Rahman, nopo alal arsy istawa. La istawa inilah yang berbeda maknanya. Ada kelompok yang mengatakan istawa itu artinya bersemayam. Bersemayam itu apa Pak? Bersemayam itu apa? Manggon. Tapi mayoritas ulama di seluruh dunia mengatakan istawa itu bukan manggon. Istawa itu menguasai, menguasai. Jadi Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa itu bukan Allah bersemayam di aras, tapi Allah menguasai aras. Aras itu apa Ustaz? Aras itu ciptaan Allah yang paling agung. Jadi kalau jinan ditanya ciptaan Allah yang paling besar itu apa? Jawabannya aras. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim.
Jadi aras itu banyak disebut di dalam Al-Quran beberapa kali itu. Jadi aras itu ciptaan Allah yang paling besar. Tidak ada yang lebih besar dari aras. Semua ciptaan Allah, alam langit, semua bumi ini, semua ada di lingkupan aras. Maksudnya bagaimana aras yang besar saja dikuasai oleh Allah, apalagi makhluk yang kecil. Jelas atau kurang jelas? Loh, Allah kok tidak bertempat? Iya, kalau bertempat berarti sama dengan makhluk. Karena makhluk itu butuh tempat. Coba, apa ciptaan yang tidak butuh tempat? Semua ciptaan butuh tempat. Semua ciptaan ada ruang dan waktu, tapi Allah Maha Suci dari ruang dan waktu. Semua yang kita angan-angan tentang Allah itu bukan Allah. Jadi kalau jenengan sholat kok bayangnya cahaya, itu bukan Allah, Bu. Itu ya cahaya. Cahaya itu ciptaan Allah. Kenapa jenengan sholat akan membayangkan cahaya? Padahal cahaya yang besar, cahaya matahari saja kita nggak bisa melihat. Padahal matahari itu jelas ciptaan Allah. Kenapa kita membayangkan cahaya di angan-angan kita? Artinya begini, kita tidak boleh dilarang keras menggambarkan Allah dengan angan-angan kita. Jelas atau kurang jelas? Apapun yang kita angan-angan tentang Allah itu bukan Allah. Kenapa? Karena Allah tidak sama dengan makhluk. Sedangkan yang kita pikirkan ini pasti isinya adalah makhluk. Ini adalah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Satu, mukhalafatuhu lil hawadisi, Allah tidak sama dengan makhluk. Kalau makhluk manusia ini makan, Allah tidak makan. Kalau kita ini ngantuk tidur, Allah tidak tidur. La ta'khudhuhu sinatu wala naum. Kalau kita ini butuh tempat, butuh ruang dan waktu, Allah Maha Suci dari ruang dan waktu. Kalau Allah butuh tempat, berarti Allah itu tidak memenuhi syarat jadi pangeran. Kenapa? Karena pangeran masih membutuhkan selain Allah. Membutuhkan apa? Membutuhkan tempat yang namanya aras. Jelas atau jelas? Kesimpulannya apa? Allah di mana, Ustaz? Allah Maha Suci dari tempat. Sekali lagi, Allah Maha Suci dari tempat. Apakah kita menyalahkan yang mengatakan Allah bilang tidak boleh menyalahkan. Silahkan mereka mengatakan seperti itu, tidak masalah. Tapi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah mayoritas seluruh dunia mengatakan Allah Maha Suci dari tempat. Atau jenengan bisa buka videonya Ustadz Abdul Somad juga mengatakan begitu, Allah Maha Suci dari tempat. Jenengan buka Ustadz Adi Hidayat, wakil ketua dakwah di Muhammadiyah. Nah, beliau kan dakwah di Muhammadiyah. Ustadz Adi Hidayat yang bagus, muda, cerdas, hafal Al-Quran. Beliau lihat videonya, Allah Maha Suci dari tempat. Keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mayoritas seluruh dunia mengatakan Allah Maha Suci dari tempat. Karena yang butuh tempat itu hanya makhluk, sedangkan Allah Maha Suci dari tempat. Sebagai kesimpulan, Nabi Muhammad naik ke atas bukan berarti menemui Allah di langit, tapi bermunajat di tempat yang istimewa. Sebagaimana kita bermunajat di Baitullah, bukan berarti Baitullah Allah ada di Baitullah, tapi kita beribadah di tempat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling akhir, kalau berdoa kok ke atas, Ustaz? Berarti kan Allah di atas? Tidak, Bu. Berdoa itu kok ke atas karena kiblatnya doa itu di langit. Kalau kiblatnya salat di mana? Di Baitullah. Kalau kiblatnya doa di mana? Kiblatnya doa itu di langit. Bukan berarti Allah di langit, tapi memang kiblatnya doa itu di langit. Kami lelek jaluk mesti nang dhuwur, ora kira jaluk nang sor. Jelas nama jelas. Semoga hikmah Isra Mi'raj ini menambah keyakinan kita yang benar, menambah wawasan kita tentang akidah, dan mempertebal keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal. Cepat matur saking kula, kritik gedang-gedang telo, ditegang bapak pada kerasa mangan ketupat beter, kerasa selepat kawula nyuwun.
ngapura mapat yukainten salah lepat kawula nyuwun pangapunten wallahul muwaffiq ila thoriq. Kita tutup kafaratan majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi